Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rizky Ramadan. Kali ini aku akan berbincang-bincang sedikit ya tentang review Gojek, tentang San Mori kemarin di Cangar. Lah itu berawal dari aku nginfo ke anak-anak tanggal berapa itu? Tanggal 9 kemarin. Lah itu kan ada, ya sebenarnya nggak ada acara apa-apa sih, cuman keinginannya anak-anak sendiri aku pengen San Mori ke Cangar, San Mori ke Nuera Cafe. Kalau nggak tahu acaranya Gasret kemarin di Nuera Cafe itu. Pertamanya aku di cafe di rest area itu, cuman berhubung kuotanya terlalu full ngap, banyak anak-anak, akhirnya kita ganti lokasi di Nuera Cafe. Lah itu aku dan anak-anak Jatijaya itu ngopi sementara di situ. Sama anak-anak Gasret juga sempat omong-omongan rundingan juga buat acara Gasret ketiga. Cuman itu nanti aja dibahas. Lah itu kita di situ seperti acara anak-anak ngadain acara itu heboh rame pol sampai hujan itu 2 kali kalau nggak salah. Lah waktu hujan itu sempat mau pulang tapi nggak jadi. Terus akhirnya kita mundur lagi waktu pulang, duduk lagi, terus akhirnya hujan lagi. Nah, setelah itu udah agak reda, akhirnya kita turun ke bawah. Nah, di saat itu kejadian, kan banyak yang tanya juga kenapa kok bisa crash mas. Lah ini aku akan ngungkap kejadian crashku kemarin yang sampai sanggutku jahitan iki loro ya. Sumpah poloro. Sip. Jadi kejadian awal itu jam berapa ya? 2:30 kalau nggak salah pulang gue itu. 2:30 sore itu dari Cangar itu udah agak reda emang. Terus akhirnya kita dari tim Jatijaya akhirnya turun ke bawah. Lah turun ke bawah itu sampai daerah Trawas kalau nggak salah itu udah lumayan deres kan. Di daerah Trawas itu deres banget sampai kan tahu sendiri helmku Scoopy rek. Tolong bawa endorse aku. Iya gue. Helmku Scoopy gak ketok. Kocokku nek tak tutup iku burek. Jadi aku maksa buat buka kaca biar bisa kelihatan gitu loh. Lah semakin ke bawah kok arah ke Jatijaya itu kok semakin deres. Terus kan kabutnya pada turun semua dari Cangar itu udah kabut turun. Turun banget kabutnya, akhirnya aku sempat berhenti itu buat ngisi bensin sementara buat istirahat sebentar karena hujannya sangat deras. Nah itu kok sampai awannya semakin peteng, semakin gelap. Akhirnya memutuskan buat maksa turun aja itu sama temanku yang namanya Gilang itu. Nah itu didekengi gue apa ya bahasa Indonesia ya, ditemenin sama Mas Gilang itu. Ayo cek, aku neng burimu wis disi gak apa-apa. Kon peda mogok tau apa kan motorku kan businya agak mati tuh kemarin. Jadi akhirnya aku turun. Lah sampai daerah aku ingin tiba daerah Trawas Siman, daerah Siman situlah. Lah itu katanya anaknya sih daerah Siman situ. Lah itu ada jalan pertama aku sempet tapi crash pisan di pertigaan opo jenenge. Lah itu harusnya kan arahnya ke kiri aku bablas lurus ning kampunge wong, aku nyasak kampunge wong. Aku nguyu dhewe. Goblok. Aduh wedengku loro. Lah aku akhirnya puter balik rek. Saking udane gak ketok aku bablas. Untung itu yang dari arah sana itu enggak ada mobil mau belok sini, jadi aku aman ke sana. Terus aku akhirnya puter balik terus ngelanjutin perjalanan lagi. Ternyata itu jalannya itu ngiri. Gilang kan nunggu aku. Kene cek aslin dalane. Yo gak ketok aku motoku bawa weteng. Burek kena udan deres. Akhirnya kita ngelanjutin jalan lagi, turun lagi seret sampai daerah Siman situ.
Itu kejadiannya udah ngisi bensin ya, pas habis ngisi bensin itu turun ke bawah seret. Lah itu ada jalan simpangan gitu loh, 2 nge-V gini jalan nih. Lah itu kayak remku kok gak nutut ngono lho rek. Jadi aku katanya gilangnya kecepatan 60 nek gak 70. Itu jalannya agak turun emang. Jalannya agak turun, agak nganan gini. Lah dari situ rek, remku belakangku kan tahu sendiri sih nek Cangar itu apa namanya jalannya banyak yang turun-turun gitu. Mungkin kampasku terlalu panas, jadi rem belakangku udah nggak makan lagi. Akhirnya tak rem depan. Lah dari situ tak rem depan itu setirku wis gini-gini. Terus depannya lagi nggak taunya itu ada daun nih rek. Kok daun tales gitu, daun jati jatuh gitu. 1 atau 2 ngono. Lah kepresetku gara-gara daun itu. Dan akhirnya motorku jatuh. Katanya aku iku ngelemparno motorku gini, gak ngaboti pedalku lho. Jadi wis tak culno, tak uncalno ngene aku mencetat. Aku jatuhku iku nganan, motorku ngiri, cuma ngadepe motorku iku jatuhnya ke adep nganan gini, serok, terus ditahan sama got kecil di pinggir jalan itu. Nah dari situ aku wis gelondong gulung kuming, ping 3 gelondong duk duk duk. Pertama aku nggak ngerasa apa-apa, soalnya kan aku helman, jaketan, sepatuan, cuma salahku kan celana pendekan toh. Akhirnya siniku luka di area lututku sebelah kanan ini luka, tapi dikit. Terus sama tanganku ini kemarin bengkak pol. Wis bengkak gak karu-karuan loro nih. Itu sempat gak kerasa sih di tempat. Terus kan aku nganggapnya itu paling babrasku mek kitok. Gak taunya dilihat sama Gilang. Sejak ndelok janggutmu cek ngono. Kono gedene wake. Akhirnya aku ndangak gini. Ternyata sini ku sobek. Separuhnya jenggotku sini nih sobek ke kanan gini. Terus aku cuma nahan gini tok. Tanganku tak lihat itu wis penuh darah. Akhirnya Mas Gilang itu nolongin aku. Wis tak terno nang puskesmas saya. Terus akhirnya tanya orang daerah situ. Pertama aku itu diarahin orang, cuma salah masuk ke SD, malah mlebu SD ya nek gak salah. Mlebu lapangan SD iki paling puskesmas. Ternyata iku lapangannya SD. Telepon. Lah dokternya nanti terusan. Akhirnya ternyata iku kebablasan, terus tanya orang di situ. Nyari apa Mas ngono? Nyari puskesmas deket sini, Bu. Ngono. Akhirnya dikasih tahu ternyata rumah itu tutupan. Lah itu akhirnya aku ketemu sama bu dokter itu, namanya itu Bu Nuri. Aku masih ingat karena wong iku sing tak omeli pas aku njahit iki. Yo aku ngomel ae soal. Bu. Sekarang tak ambil lukanya yang ini. Kecil-kecil iki. Loro. Wis ngono. Dan aku iku sebenarnya gak pengen jahitan. Soalnya aku kan paling takut sama jarum suntik tuh. Dari dulu emang aku takut sama jarum suntik, sama bius itu takut banget. Tapi mau gimana lagi, daripada luka aku tambah parah. Akhirnya wis disuruh Mas Gilang juga buat wis jahitan aja. Iku demi keselamatanmu pisan. Eman lu janggutmu. Ya paling kok tambah ganteng ku ilang. Tapi gak saiki. Yo sing ngono ae. Akhirnya aku dijahit. Lah dijahit itu wis gak karu-karuan. Aku bengok-bengok. Untung dokter Bu Nuri ku sabar banget buat ngadepin aku sing kok ngene. Soalnya aku wedi loro anjen. Wedi perih, wedi loro. Tapi wani resiko. Adem mawon Bu iki. Mang jari perih sembuh. Enggak. Ngeten lho Bu. Iya. Nek semakin sakit semakin hilang rasanya. Oh, nih. Akhirnya dibersihin rek lukaku iku. Lah iki lho lek sing ngeri. Lukaku iku dibersihin pakai alkohol tanpa dibius. Bayangno. Dalan cor-coran teles. Srek pasir tok guluku, janggutku iki. Diberseni tanpa dibius. Lorone kaya opo? Ya siku. Kan ini kulitku janggut iki lho, kiwir-kiwir. Kiwir-kiwir iku digunting sama dokter.
pokoknya disuwek ben wis engko dijahit ae akhirnya ikut gunting tanpa dibius. Akhirnya dijahit. Jahitan berapa ya kemarin? Jahitan 12 ta 7 ta 12 ngono. Pokoknya panjang kok. Korek-korek apa? Akhirnya aku sampai 4:30 itu, mulai 4:30 sampai jam 6 habis maghrib pokoknya. Habis maghrib, iku aku sempet bengok-bengok golek Mas Fat. Mas Fat kongkon Rene pokoknya, Mas Fat kongkonan Rene. Mas Fat itu siapa? Mas Fat yang punya Jati Jaya. Sing wis tak anggap masku dhewe. Iku, aku bengok-bengok iku, pokoknya Mas Fat kongkon Rene. Tapi posisi Mas Fat itu maksudnya kecapean Mas Fat udah sampai Jati Jaya sakno nek pengen balik ke sana akhirnya nyuruh pegawainya Jati Jaya buat nyusulin aku. Akhirnya aku dijemput sama Mas Zaki. Itu jam 6. Ya Mas Zaki nyebut aku sama nyebut Gilang. Motorku dibawa sama pegawainya Jati Jaya juga namanya Pak Hitem. Bu iku motorku ternyata iku asine iso rek starter cuma katanya Pak Hitem terlalu kangelan nyetatere. Soalnya kan apa yo iku lho. Lah karetku Kickstarter iku ocul rek wingi. Jadi nyetater iku lunyu nyeplas. Jadi akhirnya dari daerah Siman sampai ke Jati Jaya itu disorong sampai didorong sampai ke Jati Jaya. Jadi kayak gitu akhirnya aku kan sampai di Jati Jaya istirahat itu bangun jam berapa yo? Jam 1:30 malam lah baru sadar. Tuh aku wis gak sadar apa-apa aku peteng soalnya kena bius tadi, bokongku dibius yuk disuntik bokongku loro pol. Wis gak sadar. Akhirnya aku bangun tanya anak-anak motorku ya apa rek. Motorku ya apa nasibe. Aku ndelok kondisi ini kok ngono. Wis jak istirahat to sik jare ngono. Akhirnya aku istirahat bentar. Enggak lama akhirnya motorku dikeluarin dari garasi. Tak lihat. Ternyata mungkin kalau dari kamera ini nggak seberapa jelas mas atau mbak yang lihat video ini, bapak ibu siapapun yang nonton ini, mungkin kalau sekilas dari kamera depan ini nggak kelihatan kalau bagian mana aja yang cacat. Sebenarnya ada mas yang cacat. Bagian tak kasih tahu satu-satu mas ya. Bagian kan banyak yang tanya tuh review Gojek habis crash mas. Oke, tak review mas. Bagian crash kemarin yang tak buai rokokku. Bagian crash kemarin yang cacat mas rem, terutama mas rem sama ini minyak tempatnya minyak rem. Pertama, untung yes ngene iki lho rek, nek barang larang iku nyoto. Makane nek beli mas rem iku sing larang pisan. Ben nek tiba iku gak langsung cuklek. Ini aku pakai KTC cuma berat aja. Ini minus sudah. Didol yo minus pisan. Tadi gak tak dol iki tak gawe sejarah aku tau tiba. Terus ini tabungku Brembo patah. Tabung Brembonya patah bagian asnya ini pangkon. Terus totok depanku ini totok Thailand bread sama apa nek ngene iki yo. Kaca lampune iki bread juga. Terus apa nih? Pangkon plat nomor juga pengkong. Paling nanti rencana mau tak lepas saja pangkon plat nomor depan ini biar agak simple mungkin. Kan lagian motornya nggak buat harian juga toh, buat apa jenenge acara-acara aja. Jadi bukan daily use ya. Cuma buat harian juga bisa, cuma nggak pengen resiko kan. Jadi tak lepas saja plat nomor depannya biar agak simple. Terus bagian T, yang paling nemen T sih asli nih, T depan iki lho. Apa ngene iki ya jenenge ya? Wis pokok iki bottom iki lho. Iki bengkok rek, menjero. Desok ke belakang gini. Dadi rada mengkiung ini lho, ta mendelebanku. Terus sama stabilizer skokku bawah ini ada miring gini, miring junjing gini. Terus underbonku lah iku lho Ci, sumpah bipro iku pancen the best pol. Aku jatuh kegeret berapa meter ya motorku? 5 meter bang. Srok ngono. Langsung ditahan sama got. Itu enggak patah langsung underbon vibroku, cuma berat aja.
iki rek takoni underbone kuat iku Bipro. Wis nyoto regane ya nyoto. Jadi aku nggak promosi ya, nggak minta endorsement juga jadi dari Bipro. Cuma membuktikan emang pakai Bipro emang enak underbone-nya. Terus pakai silinserku ya, silinserku iki rodok peyok rek. Nanti tak kasih tahu videonya pas peyok-peyok itu. Jadi silinserku itu agak ndesok ke bawah, cuma gak banget. Iku padahal benturan iku keras banget loh rek. Yakin aku, ono watu soalnya di niku. Tadi kena watu iku pesok dikit men. Pakai dos. Alhamdulillah leheranku aman. Selamat lah intinya. Cuma pesok aja. Dos juga kuat, mas banyak kuaku banget. Jadi masih kena benturan itu nggak gampang pesok lah intinya. Kalau kecuali kayak aku jatuh gini baru pesok. Terus sama bodiku sebelah kanan berat mas. Tapi nggak apa-apa, nanti aku ganti facelift. Ditunggu Gojek Reborn yang ketiga, versi 3. Oke. Sama itu tabungku rem belakang itu patah. Panggone pisan, kiwil-kiwil. Iki lho. Oh, kiwil-kiwil. Sama apa lagi ya? Terus setirku pokoknya rodok miring. Mungkin itu aja sih sing kelihatan crashku iku sing maksudnya sing parah-parah itu tok. Kurang lebihnya seperti itu. Gak nemene kena apa sih? Mergone aku iku ditahan ambek got cilik iku lho. Jajal nek gak ono got cilik iku paling pedaku wis ajur paling rek. Wis pecah kabeh. Berhubung ditahan iku akhirnya ya alhamdulillah apa ini yo. Dan ini mana iku enggak akeh-akeh alhamdulillah. Yo asine yo. Aku yo gak pengen jadi maksudnya tiba kok ngene gak pengen rek. Jadi sebelum berangkat iku baiknya berdoa dulu. Alangkah baiknya bismillah al-fatihah. Wong sing wis ndonga ae kadang tiba. Kan cene kan apa yo? Dino apa sih gak ono ning kalender. Nek jarene wong-wong cuma nancen Januari 2022 iki banyak kejadian orang jatuh sih katanya. Lah, iki rek sekalian aku review spekku sing saiki. Review spek FU Gojek sekalian ya, nyambung langsung. Gak pakai episode-episodean, langsung tak review sekarang. Pengen tahu pakai apa aja FU Gojek, part-partnya apa aja yang dipasang. Yo, mungkin speknya bukan spek sih. Part-partnya FU Gojek itu nggak sehedon orang-orang di luar sana. Banyak FU yang lebih hedon kayak punyaku ini banyak mas. Aku ya punya influencer review dari Jawa Barat itu ada banyak. Cuman ya itu part-partnya malah lebih bagus, banyak yang pakai RCB, part-partnya banyak yang RCB-an semua. Cuma apa ya? Aku cuman minimalisir aja biar nggak terlalu norak banget tuh. Aku nggak seneng terlalu part-part yang mencolok gitu loh mas. Jadi aku pengen wis part sak cukupe, pokok didelok iku enak. Jadi langsung ajar wis aja basa-basi kaken omong. Apa enak ya pertama rek? Dari tampilan kaki-kaki dulu aja mungkin ya. Kaki-kaki kan banyak yang tanya, "Mas itu pakai pelek apa, Mas?" Ini pakai pelek RCB. RCB-nya apa, Mas? FU apa motor apa, Mas? Enggak, ini pakai RCB-nya M-Making. Untuk ukurannya sendiri depan belakang 1,6 alias 160. Ini depan belakang. Mas nanti ada yang tanya, "Mas itu PNP apa enggak?" Enggak, Mas, jelasnya enggak PNP soalnya kan beda motor kan. Beda motor dipasang dari MX dipasang ke FU kan jelas ngakal lagi. Cuman gimana Mas ngakalnya? Kamu tanya ke Bubutan, pasti Bubutan itu pernah bikin pelek MX dipasang ke FU pasti. Jadi nggak usah terlalu detail banget, pasti tukang bobot itu pasti paham. Udah gitu aja ya. Yang pelek depan belakang pakai RCB M-Making. Yang kedua pakai ini Mas, disc brake ini apa? Piringan aku nek ngarani. Ning kene Jawa iku piringan Mas. Piringan pakai RCB Mas, versi tipe lama ini, nggak tahu merek RCB tipe apa. Pokoknya mereknya RCB dulu belinya. Terus apa lagi? Handle rim yang tadi KTC Racing Mas, bukan KTC Kitago ya, KTC Racing depannya. Ini KTC Racing.
Terus tutup apa iki? Ada minyak rem iki pakai Brembo. Handle kopling pakai R25. Terus apa lagi? Kuncinya pakai stop kuncinya ini pakai F injeksi. Terus holder kiri pakai punyanya Vixen Old original. Terus apa lagi ya? Kickstarter ini pakai Tiger. Sebenarnya pakai dulu itu sempat pakai punyanya apa ya? Tosa. Nah, pakai punyanya Tosa itu patah Mas, bolak-balik Mas. Ping telu ono patah. 1 2 itu patah, yang ketiga bengkok, akhirnya tak tukokno Tiger lebih awet. Alhamdulillah pakai punyanya Tiger, tapi saranku ya pakai Tiger yang ori. Tapi underbone tertentu Mas ya yang bisa pakai Kickstarter Tiger. Tapi kalau bisa aja sih, cuma harus ngelepas ini loh. Tumpuannya sing gawe ngidek rem iki tak coploki ben iso gawe nyetar terbluk. Terus underbone-nya pakai Bipro andalan. Bipro ini sarannya dari Mas Rudi Demit Racing Project, andalanku. Ini dari Sultan, dari Kiwil, SSFC Sidoarjo. Saran pakai underbone Bipro. Terus apalagi ya? Oh yo rek, lampu aku pakai HID. Banyak yang tanya, Mas lampunya kok padang HID Mas? Ini udah apa jenenge? Iki lho, wis full wave aku. Nek ngarani lilitan spule wis tak full wave Mas, makane padang. Terus untuk skok aku masih pakai rated GP Mas. Rated GP murah Mas, cuma tak ribbon lagi. Modifikasi ribbon lagi. Jadi sebenarnya kan rated GP udah ribbonan, cuma tak modif ulang Mas, tak ribbon lagi biar skok-skokannya enak. Untuk knalpot pakai Setia Kedos Mas ya. Mungkin cocoknya pakai dos ya Mas. Cocok sama speknya pakai dos muffler. Nanti Instagramnya langsung cek aja dos muffler. Untuk body tetap pakai body Thailand yang lama ini. Body tahun 2007. Cuma strippingnya ini requestan Mas. Requestan. Jadi kan banyak yang tanya Mas strippingnya beli di mana? Sebenarnya ini dulu Mas belinya, lupa aku di Instagramnya itu apa, push 8 berapa gitu. Lah di situ aku request, Mas bikinnya stripping yang iki modelnya kok gini, akhirnya kayak gini. Jadi makanya kalau banyak yang tanya, Mas nyari stripping kayak sampean kok susah ya? Emang susah, soalnya gimana ya? Soalnya kan stripping requestan, jadi kamu harus request. Mungkin ini nanti tak ganti body facelift mungkin ya kedepannya. Terus ini totok apa iki? Dek tengahnya tak karbon Mas. Karbon biasa Mas, karbon celup. Wis pokoknya ketok mewah. Ya gak ketok mewah sih, cuma ketok elegan aja gitu, dilihat itu ketok padang bening cerah gitu aja. Terus slabber depannya pakai standar, FU standar. Kan banyak yang tanya, Mas gak natap dah. Caranya ini dinaikin Mas. Ini kan ada lubang baut 2 tuh. Lah itu dinaikno keduanya biar nggak nataban. Terus ini tak karbon. Terus ini apa gitu? Stabilizer skok depan. Ini pakai KTC lama. Udah nggak ngeluarin kayak ini produk ini. KTC lawas. Ini beli di FU Koki aku dulu. Kalau belum tahu FU Koki, ceknya Instagramnya Ratu Motorsport aja. FU Koki udah jadi balap sekarang. Terus Mas kenapa kok nggak pakai oil cooler? Iya Mas, aku mengurangi gesekan sih. Mempercepat naiknya oli aja sih efek. Soalnya kan dulu sempat pakai oil cooler toh. Ini tak jelasin dikit ya Rek, tentang mesinnya FU. Jadi dulu pakai oil cooler itu terlalu lama naik oli. Jadi sistemnya oil cooler itu naik dulu, muter di ininya oil coolernya ini, terus turun baru naik ke noken. Lah nokenku dulu sempat kalah bolak-balik. Aku ganti nokennya FU Gojek ini 5 kali kalau nggak 6 kali. Jadi bikin soalnya ndedes terus. Akhirnya disaranin sama Mas Rudi Demit Racing Project, nanti tak kasih Instagramnya Demit Racing Project. Lah itu disaranin wis gila nih FU kok gawe sarang laba-laba. Aku nek gojloki arek SSFC Sidoarjo kok ngono iku ngawur. Kena racun aku. Akhirnya tak leplas. Tak delok-delok kok
Iya rek, lebih simpel ya dilepas ya. Selain lebih simpel, supply oli naik ke atas itu lebih cepat rek. Lah, wis itu aja, makanya tak pasang bypass. Ini nggak tak tutup rek. Dulu tak tutup, sempat tak tutup, cuma mesinku overhead malahan. Soalnya mungkin supply olinya ngimbangi kanan kiri nih ku bolongannya terlalu kecil, akhirnya tak bypass akhirnya. Tak bypass. Beli di online kok, bypass murah 130 nih nggak salah. Apalagi kalter kanan kiri sama toto apa lagi? Tutup head ini juga kalter sampean. Karbon. Kalter kanan, kalter kiri sama tutup head tak karbon. Ini karbonnya dulu di toples OTB pokoknya OTB Instagramnya OTB Racing. OTB Pain. Nah, di situ di toples pokoknya. Temanku namanya toples panggilannya. Apa nih? Underbun semari. Arem pakai Bipro, Mas. Bipro yang ada iki loh. Ada stabilisernya. Kenapa Mas pakai ada stabilisernya? Apa yo aku ndelok ya ada variasinya aja sih, pengen, tapi efeknya itu nggak ada jagang tengah. Gear pakai triple S, final gear banyak yang tanya juga berapa final gearnya. Final gearnya pakai 1536. Ukuran ketebalan gear sama rantainya 415 Mas. Ban depan belakang pakai apa? Michelin Pilot Motor GP. Pilot Motor GP sampean. Pilot Moto GP. Itu nek ngaran Pilot Moto GP. Depan belakang ukurannya 90/80 depan belakang juga sama rata. Wis mungkin itu aja sih variasi kurek gak ono sing menarik purane pol paling mek selang-selang opo TDR, selang-selang nganu TDR-an gak kuat tuku hel aku. Larang soalnya 15.000 sampai 500.000. Satu selang hel. Jadi aku wis pokoknya ketok apik lah, lebih apik daripada standarnya dan lebih panjang. Akhirnya pakai TVR depan belakang. Udah gitu aja. Sekarang kita meranjak ke spek mesin. Pasti ngenteni kan. Nah, sih. Tunggu sih aku. Untuk spek mesin ojo lali subscribe channelku. Tandeni kon. Subscribe sih, like-an video iki. Share-an ke anak-anak juga. Jangan sampai di dislike loh yuk. Iki wis tak jelas no detail FU ku ini seperti apa. Tak bongkar spek juga. Kan banyak yang tanya tuh. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau yang kurang paham komen atau DM Instagramku. Jangan lupa di follow juga. Jangan sekedar DM aja, oke? Oke, langsung tak review Red. Si rokokan. Aduh tuh. Oke, spek mesin. Nginteni kan? Sakno rek. Untuk spek mesin FU Gojek pakai diameter piston 75. Diameter piston 75. Mas pakai piston apa? Pakai piston Moto One, Mas. Saya setia kepada Moto One karena apa? Dulu pakai 72 aku ya, yang jebol, rengkesnya jebol, wis acur, balancerku pedot. Itu sekernya masih utuh. Cuma stangnya patah, dari 3 stangnya. Tapi sekernya utuh, boringnya pecah padahal. V. Lah maka itu aku menguji kekuatan di Moto One, setia Moto One. Ya bukan menjelekkan part-part lain sih, cuma emang motorku mungkin cocoknya pakai piston Moto One. Jadi pada intinya FU Gojek pakai seker 75. Tipe sekernya Moto One. Oke, kita beranjak ke askruk ya, bagian bawah. Bagian bawahnya kita pakai askruk pakai 62,8 ukurannya. Ini di packing Mas, di Plendes berapa mili ya? 3 mili kalau nggak salah. Iya, di Plendes 3 milian dari mekanik dulu. Terus bagian klep head ya. Headnya pakai 2723. Klepnya pakai apa Mas? Pakai BRT karbon tipe A Mas. Kan BRT karbon itu ada tipe-tipenya, tipe A sama tipe B kalau nggak salah. Cuma aku punya ini tipe A. Yang katanya sih tipe terbagus. Yang tipe A harganya agak mahal dikit. Jadi udah gitu aja. Jadi pertama ya piston 75. Askruknya pakai
langka 62,8. Terus klepnya pakai 2723. Dah. Terus bagian cam sekarang. Kalau nggak tahu cam itu apa? Noken. Wong nyebutin noken cam-caman. Padahal noken sama dengan cam. Cam itu bahasa Inggrisnya noken. Jadi bulet aja akhirnya dadine noken cam-caman. Wong nek ngaranin ngecam noken. Jadi cam-caman akhirnya. Noken-nokenan. Jadi bulet aja akhirnya. Wis ngono ae, bulet sampai dadi wong Belanda. Gak guyon aku. Jadi nokennya modif Mas. Aku kalau aku kalau menyebut noken cam itu modif cam, noken modif lebih baik. Jadi nokennya itu standar, cuma dimodif Mas, modif ulang. Ini anti klaker Mas ya, nggak diklaker sama sekali. Aku soalnya pernah dulu tak klaker, nokenku malah patah, mesinku jebol, klepku bengkong, sekerengku nabrak akhirnya. Itu jeleknya di klaker. Karena di klaker itu nipisin Mas, bobot noken wis standarte sakmono, kekuatannya sakmono, dagingnya malah dibobot tambah entek. Ya iku efeknya makso. Oke, penjelasan tentang noken mungkin sampai situ aja ya. Intinya FV Gojek pakai noken standar motif. Cuma ganti timingnya pakai timing Moto One biar bisa digeser-geser. Lebih gampang geser daripada dibobot-bobot. Untuk karbu FV Gojek masih setia kepada PWKR Strike 35. Wis gak usah gede-gede masih. Kok kegedean malah ngempos kabeh tenagane. Cocokin ning karbu 35 tanpa lemer. Mereknya Sutco. Terus apalagi ya? Oh yo, stud kamerku pakai manual. Karena dulu pakai stud kamerat yang otomatis itu malah jeblos. Soalnya per-peran kan, sundulan ini nek jebler muter dhewe nggonku gak kuat. Akhirnya tak pakai manual, tapi ada syaratnya Mas pakai manual gitu. Kudu apal tetekane kamerat. Kalau kamerat kerapetan nanti efeknya di nokennya nanti gak gerus, nokennya gesek terus. Soalnya kerapetan motornya jadi berat. Udah dari stud kamera tadi itu, terus kita beralih ke pengapian Mas. Pengapian itu apa? Pengapian itu CDI. CDI-nya pakai Predator Programmable. Predator Programmable itu ada dual map Mas. Map 1 dan map 2. Kayak nek injeksi ngono iku, injeksi apa ya? BRT ngono kok. BRT Juken 5 ngono iku lah ana map 1 map 2 lah. Ini Predator juga dual map. Jadi map 1 on, map 2 off. Map off-nya itu buat harian jalan-jalan, map on-nya kalau buat ongke-ongkean. Dan pengapiannya agak maju lagi, lebih besar derajatnya. Apalagi ya? CDI sudah. Ya intinya itu aja, cukup sekian mungkin dari pembahasan speknya FV Gojek. Gak ada yang lain lagi sih. Udah gitu aja. Ini CDI programmable itu bisa di mapping juga Mas. Yang tadi tak jelasin, ada map 1 dan map 2 nya juga. Ada aplikasinya juga. Udah gitu. Oh iya magnet rek. Magnetku pakai standar sian magnetku. Wong pasti ngirone magnetku bubutan ya. Enggak. Emang motorku ini tak sengaja buat magnet standar itu apa sih? Band track 500 meter ke atas sih kuat. Nek efeknya magnet bubutan itu apa? Motornya lebih cekak-cekak. Bener, peak RPM-nya lebih tinggi, cuma dia nurunin torsi. Naikin RPM, nurunin torsi. Emang bobot itu ada efek kelebihannya dan efek kekurangannya Mas. Dan kelebihannya bobot apa itu? Bobot magnet. Kalau dibobot emang tenaga RPM-nya lebih kroso Mas, cepet naik. Cuman RPM atasnya mandek, ampang motornya. Jadi buat nanjak gak enak. Jadi wayang munggang ini kususu ngoper ngono. Intine pede kersone cekak-cekak Mas. Untuk rasio Mas ya. Ngirone wong-wong ini rasione FV Gojek iki padha gantian paling yo. Gal. Rasionya FV Gojek masih standar Mas. Standarnya FXR. Udah gitu aja Mas. Terus per kopling, terus dispressor itu apa? Stud koplingnya. Untuk per kopling FV Gojek pakai BRT. Terus kampas kopling pakai RJR. Plat totolnya pakai plat totol RJR yang plat totol TS itu. Terus dispressurnya stud koplingnya itu pakai GSX yang klaker. Jadi rada ngakal sithik tapi iso kok Mas. Pakai jengat nek jarene wong-wong. Wes gitu aja Mas, enggak banyak-banyak, oke.
Wes yo. Kayak wes deh. Busi koel pakai Tiger Mas, Tiger lama. Langsung PNP kok. Tiger lama. Busine pakai NGK Mas, CR8E biasa, busi fiction nek tak kei busi-busi iridium malah cepet mati. Jadi mending pakai busi standarnya Satria FU. Udah gitu aja, mungkin sampai sini aja penjelasan tentang kemarin kejadian crash FU Gojek di Cangar sama penjelasan spek singkat FU Gojek. Mungkin ini speknya mau dirombak lagi Mas. Tidak tahu nanti mau turun atau naik. Lah itu nanti ikutin terus channelnya Rizky Ramadan. Oke, jika kalian suka sama video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalain loncengnya sampean Mas. Terus share ke teman-teman kalian. Terus kalau mau tanya-tanya silakan di komentar aja. Mohon maaf kalau aku tadi ada salah kata untuk penjelasan, mungkin ada yang salah. Mohon diluruskan aja, nanti saya balesin. Kritik monggo saya terima. Oke, itu aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Salam cari kecepit. Cok, cari kecepit, Don. Buyar, Cok.